اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يقول الله 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 لا يكثر همك ما قدر يقول الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يقول الله 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 لا يكثر همك ما قدر يقول فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله الله. Assalamualaikum rencang-rencang sedaya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Abah Ibu Sukuf dalam acara Nyohidab dan Dani Urip bareng-bareng. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani dengan salah satu sahabat saya, yaitu Ustadz Haidar Al-Jufri dari Solo. Beliau termasuk salah satu tim pengajar daripada Majelis Taklim Al-Hidayah. Nah, kita akan chit-chat atau ngobrol sebelumnya, tapi jangan lupa untuk subscribe daripada YouTube saya Abah Ibu Sukuf, like, komen kalau perlu, dan juga kalau ada saran-saran untuk kita mau kemana, mungkin mau dibahas apa, bisa komentar di kolom komentar. Alhamdulillah. Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang ini lagi musim karena COVID atau pandemi ini, jadi orang terus kepengen sehat nih Ustaz. Jadi sampai kita ini lihat di beberapa toko-toko sepeda kudu ngantri. Bahkan ada informasi masuknya 55. Wa subhanallah, sing duwe toko ya ngawur terus, kadang ngawur ngasih harga, regone dondake Masya Allah luar biasa. Kalau kita tanya mereka kenapa kok bersepeda, lah ternyata mereka ini bersepeda karena salah satunya karena untuk menjaga kesehatan, kebugaran, karena dalam keadaan kondisi seperti ini katanya yang diperlukan adalah jasmani ini agar sehat, maka yang salah satu dituju adalah bersepeda. Nah, itu kalau dalam pandangan Islam itu bagaimana masalah untuk penjagaan daripada kesehatan daripada zahir itu bagaimana Ustaz? Di dalam Islam ini sangat penting sekali menjaga kesehatan tubuh kita. Bahkan mukmin ini harus al-mu'minun qawi. Harus mukmin tuh harus kuat. Gak bisa mukmin istilahnya awak yo suloyo no gampang lemes no. Gak bisa. Muslim ini harus kuat, harus sehat. Sebagaimana
termasuk di antara dampaknya orang yang rajin sholat. Sholat ini kan selain ibadah spiritual, ibadah rohanian, tapi di situ terdapat gerakan-gerakan yang mana dapat menyehatkan tubuh kita tanpa mengurangi nilai utama sholat. Nilai keutamaan sholat itu tetap, ya. Jangan sampai kita sholat karena buat sehat. Tapi orang apabila rajin sholat, otomatis badannya sehat. Jadi nilai tidak mengurangi nilai keutamaan. Maka dalam Islam ini menjaga kesehatan sangat penting. Di dalam apa istilahnya? Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau raganya sehat, jiwanya sehat. Nek awak ini ketoke kok keker, seger niku awak niku nek salat niku wes 1000 rakaat nggih. Tekes niku salat ping pirang rakaat. Tapi nek awake sloyo, awake lemes niku dikengken salat niku salat 2 rakaat niku awake mulai pegel, kesel. Alasane pun akeh. Enten sing rukuk kecethit boyoke. Ah niku mergi napa niku nggih kurang olahraga nih. Maka olahraga di sini adalah hal yang sangat pokok, dan kita tidak sedikit mendapati para ulama-ulama kita nih, mereka punya aktivitas dalam mengajar, berdakwah, tapi mereka juga menjaga kesehatan tubuh mereka dengan olahraga diantaranya. Maka kalau nggak seimbang, yang terjadi itu dapat menghambat peribadatan mereka dan menghambat dakwah mereka juga, seperti itu. Jadi namanya olahraga itu, apapun bentuk olahraga itu, asal tetap menjaga daripada aurat, asal ya gitu ya Ustaz ya, menjaga aurat dan juga sesuai dengan yang dianjurkan, itu malah itu sangat bagus. Bahkan dikatakan tadi bahwasannya orang Islam itu harus kuat. Dalam artian apa? Ya harus sehat, menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjaga zahir kita. Ya alhamdulillah. Dan juga ini Ustaz, kita lihat nih kalau daripada para ulama-ulama ini kok kelihatannya mereka selain sehat badannya itu kelihatannya kok setil, gaya-gayanya itu luar biasa ya. Kalau kita lihat masya Allah, dari zaman dahulu sampai yang sekarang ini pun, daripada ulama-ulama kita itu style atau gaya dari pakaian mereka, dari aroma mereka, dari wajah mereka. Lah itu apakah zaman dahulu itu Rasulullah itu juga begitu atau tidak? Karena sebagian dari kita juga kadang kita temui mereka itu dalam keadaan yang mengkerut, senyum susah, kadang kok mereka sangat kok kelihatan agak kotor. Lah itu bagaimana sebetulnya di dalam Islam itu yang dianjurkan itu bagaimana dalam kita berpakaian itu seperti apa gitu? Ya, Islam ini agama yang indah, bersih, suci, nilai estetikanya tinggi. Islam ini nggak sembarangan. Maka setiap seorang muslim itu dia mencerminkan diri mereka bahwa dia membawa ajaran Islam. Maka kalau seorang muslim terlihat kumuh, seakan-akan agamanya kumuh nanti. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana Rasulullah? Terkadang begini, terjadi beberapa salah kaprah dalam penafsiran, penangkapan cerita bagaimana kesederhanaan Rasulullah. Rasulullah ini sangat sederhana. Sayyidina Umar sederhana, pakainya dari tambal, tapi bukan tambal sembarangan. Nilai estetikanya tetap dijaga. Kenapa mereka menjaga pakaian, menjaga kebersihan, menjaga ketampanan? Rasulullah SAW ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin sampai dikisahkan seminggu sekali meminyaki tubuhnya Rasulullah nih. Ibarat zaman sekarang ini pakai body lotion. Jadi Rasulullah itu meminyaki tubuhnya. Tubuhnya. Bagaimana rambutnya Rasulullah? Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3. Selalu Rasulullah bawa kemana-mana. Pertama di antara cermin. Jadi Rasulullah itu hobi berkaca. Kemudian yang kedua Rasulullah bawa sisir. Dan yang ketiga nggak akan terjadi zaman sekarang. Rasulullah membawa pisau cukur untuk merapikan kalau ada bulu-bulu yang tidak rapi. Jadi Islam ini bersih, rapi, indah. Bahkan diriwayatkan suatu ketika pernah sekelompok para sahabat Rasulullah ini sedang ramai di depan rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang bersama Siti Aisyah.
Ketika Rasulullah mau keluar ini, tiba-tiba Rasulullah ini cari baskom air. Nah, baskom air ini di inak ini dapat buat berkaca. Rasulullah maka merapikan rambutnya. Maka Siti Aisyah berkata, "Au ma hadza ya Rasulullah?" Apa kamu melakukan itu ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, "Na'am, ya saya melakukan itu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memperindah dirinya ketika akan berjumpa dengan saudaranya. Maka keindahan dalam Islam itu mewakili yang pertama apa? Yang engkau bawa ini risalah apa? Kalau kau bawa risalahnya Rasulullah, kau harus rapi, harus bersih. Karena kalau kau nggak bersih, bagaimana orang mau mendengarkan? Tidak mungkin hal yang baik terdapat dalam orang yang kumuh. Nah, penafsiran warok dan zuhud ini sekarang menyimpang dari garisnya. Para ulama kita yang zuhud, yang warok ini, memang orang-orang ulama ahli zuhud, ahli warok ini mereka tidak memperhatikan penampilan. Dalam tanda kutip, mohon maaf, misalnya bajunya atasnya merah, sarungnya hijau, tidak senada. Akan tetapi kebersihan tetap mereka jaga. Mereka rapi, mereka berjanggut, janggutnya rapi. Janggut itu dipelihara dengan baik. Memelihara rambutnya dengan rapi, potongan rambutnya rapi. Tidak ada potongan rambut itu jelek atau rambut itu gondrong, tapi mohon maaf ya, kucel rambutnya. Tidak. Rasulullah rambutnya indah, rapi rambutnya Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan sampai akhir hayatnya Rasulullah itu tidak pernah melebihi 18 uban rambut Rasulullah. Sampai akhir hayatnya Rasulullah, tidak lebih dari 18 ubannya Rasulullah ini. Luar biasa Rasulullah. Bersih. 18 cantik. uban itu maksudnya kalau lebih diambil atau? Tidak pernah. Uban Rasulullah cuma segitu. Memang segitu. Rasulullah nggak pernah mati, nggak pernah. Rasulullah kalau misalnya harus warna, diwarna. Diwarna ada warna kuning, warna coklat, warna merah. Yang penting tidak warna hitam, karena tasyabuh ketika itu warna hitam. Warna hitam tasyabuh. Tasyabuh dengan orang menyerupai orang Yahudi. Nah, dan kalau warna seperti ini, karena warna seperti ini pernah dipakai Rasulullah, maka menjadi kesunahan warna-warna ini. Warna ini hakata. Nah, kalau seumpama terus kita mewarnai hitam itu boleh nggak seorang suami gitu? Nah, kalau dalam sudut pandang fikih tetap tidak boleh warna hitam. Cuma kalau antum mau menyiasati bisa. Warna yang menyerupai hitam, biru. Warna ungu gelap. Warna hitamnya tetap tidak bisa. Karena istilahnya hadisnya Rasulullah ini tidak akan lekang. Kata Dr. Muhammad Abdul Yamani itu istilahnya irtibat li zaman. Ya. Yulahid dan mengikat dari zaman ke zaman ini. Hadisnya Rasulullah tidak mungkin expired. Jadi tetap kita pergunakan. Bukan berarti unisaklek, tidak. Kalau fikih memang harus seperti itu. Ya, tapi untuk warna kita kenapa harus warna itu? Kita masih punya opsi banyak istilahnya. Antum nggak suka warna coklat, kasih coklat gelap. Masih ada opsi-opsi warna lain yang bisa dipergunakan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau zaman sekarang kita menggunakan warna itu malah tasyabuh dengan orang-orang fasik. Jadi mereka memutarbalikkan istilahnya. Kalau zaman sekarang kita tasyabuh. Jadi zaman sekarang jangan berwarna. Ya tidak juga. Kita lihat ulama-ulama besar banyak yang mewarna rambutnya istilahnya. Dalam tanda kutip, berarti hadis Rasulullah ini tidak lekang oleh waktu, tidak expired. Dipacar dengan warna merah, sunnah Nabi SAW di janggutnya, di kodaknya kata. Nah, itu kan juga tujuannya apa? Memperindah diri. Memperindah dan tampak kuat. Ketika perang para sahabat Nabi, ketika setelah disemir, maka membuat musuh-musuhnya jadi gentar. Nah, itu juga termasuk bagian dari memperkuat dirinya juga. Ada istilahnya, ada aura positif dalam dirinya, confidence, percaya diri dia. Jadi kebersihan, kecantikan Rasulullah telah mengajari kita semuanya. Rasulullah merawat dirinya dengan baik. Ya, rambutnya Rasulullah, begitu indahnya rambutnya Rasulullah, lembut rambutnya Rasulullah. Seandainya sisir itu ditaruh di atas, maka langsung jatuh ke bawah. Lembutnya rambut Rasulullah. Jadi Islam ini sangat indah, bersih, tidak ada kata kumuh. Tidak ada kata kumuh. Rasulullah paling anti dengan hal-hal yang kotor, yang najis, hal-hal yang bau, yang kumuh. Nah, Rasulullah pakainya rapi. Bagaimana cara diatur semua dalam Islam. Gitu. Jadi memang Rasulullah itu enak dipandang gitu ya. Rasulullah bukan lagi enak dipandang. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sampai dikatakan ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, orang ini melihat Rasulullah, kemudian melihat rembulan, lalu melihat Rasulullah lagi, sampai mengatakan apa? Demi Allah, ternyata wajah Rasulullah lebih indah daripada rembulan.
Indah sekali wajah Rasulullah ini, enak dipandang luar biasa. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit, salah satu sahabat Rasulullah ya. Ini sahabat Rasulullah ini ketika itu dibayar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyuruh, "Ya Hasan, kamu ke sana." Sayyidina Hasan terkenal sebagai seorang syu'ara, pembuat syair yang isinya menggunjing, menghina. Nah, ini buat menghancurkan mental Rasulullah. Kamu ke sana, kamu cari cacatnya Rasulullah, kamu buat syair. Berangkat Hasan bin Thabit sebelum masuk Islam ini. Berangkat ke sana, melihat Rasulullah, begitu melihat Rasulullah, dicari atas, bawah, kanan, kiri, tidak ketemu cacatnya sama sekali. Tidak mendapatkan cacat demi Rasulullah sampai pulang ke orang-orang kafir sampai dan mengembalikan upah bayarannya. Ini saya kembali uangnya, saya tidak mampu mendapatkan kecacatan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kembali ke Rasulullah, dilihat lagi Rasulullah sambil terpana mengatakan, wa ajmalu min kalam tarakatu ainan wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya sungguh indah, tidak pernah mata ini memandang wajah yang lebih indah pada dirimu. Ya adalah orang yang paling baik yang pernah lahir dari rahimnya seorang wanita, kan? Dan engkau diciptakan wahai Rasulullah SAW ini jauh dari segala macam kekurangan, hampir tidak ada kekurangan sama sekali, sempurna Rasulullah ini, jauh dari segala macam kekurangan. Seakan-akan engkau ketika mau diciptakan ini engkau sendiri yang menginginkannya. Saya ingin ciptaan seperti ini, request akan saking indahnya Rasulullah ini. Jadi kalau kita Muslim ngaku pecinta sunnah, tapi kumuh mohon maaf itu mengikut siapa? Sunnah ini harus bersih. Rasulullah pakai siwak, kemana-mana bawa siwak, itu menunjukkan Rasulullah tuh mulutnya nggak pernah bau. Rasulullah bersih. Mohon maaf ya, tidak ada jigong, nggak ada gudal. Rasulullah tidak ada, bersih Rasulullah. Bagaimana Rasulullah selalu bawa sisir, janggutnya pun dirapikan, rambutnya dirapikan, kemana-mana Rasulullah SAW ini. Semuanya rapi, pisau cukur dibawa. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk indah, bersih dan rapi. Kalau kita ketahui bahwasannya yang terkenal ganteng itu kan Nabi Yusuf ya. Nah, kira-kira kalau Nabi Yusuf itu sama Nabi Muhammad itu ini cuman sekedar kepengen tahu aja, Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kita memang tidak boleh membanding-bandingkan, cuman sekedar untuk apa namanya ya, untuk mengetahui aja sebetulnya Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad itu bagaimana. Biar bagaimanapun kita umat Islam juga harus meyakini bahwa tidak akan ada Nabi dan Rasul yang sebanding dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada sedikit pun. Nabi Yusuf ini tampan, luar biasa. Tapi ketampanan Nabi Yusuf ini tidak ada apa-apanya dengan ketampanan Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan itu di dalam sejarah diriwayatkan sebelum kan di dalam Maulid Simtud Durar Habib Ali Habsyi ya. Jadi telah dititipkan fatanaqala sulbi min sulbi Adama wa Nuhin wa Ibrahim. Jadi nurnya Rasulullah itu sudah lewat dari Nabi Adam dititipkan pada Nabi Ibrahim. Nabi min sulbi Adama wa Nuhin dititipkan Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim dititipkan sampai kepada Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah. Nah, sebelum sampai kepada Rasulullah, ketika nurnya itu dititipkan dari Abdul Muthalib menuju Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW ini, subhanallah, semua gadis di kotanya itu tergila-gila sama Sayyidina Abdullah. Semua gadis di kotanya tergila-gila. Sampai terdengar kabar suatu saat ternyata Abdullah meminang Siti Aminah dan akan menikah. Saya kalau tidak salah 600 wanita mati mendadak. Kalau tidak salah 600 wanita. Kalau tidak salah ya. Wallahu alam, mungkin nanti bisa diralat. Saya pas tidak bawa kitabnya soalnya. Bisa diralat nanti 600 wanita kalau tidak salah mati mendadak karena patah hati. Insya Allah zaman sekarang ya siapalah artis yang bisa buat dia menikah patah hati ada orang mati. Sampai 600 wanita. Ini tidak akan terjadi mungkin. Dan kalau Nabi Yusuf ketampanannya membuat seorang mengiris jarinya. Mengiris jarinya tidak terasa. Oke, Pak Rasulullah, belum sampai ke Rasulullah baru ke ayahnya. Itu sudah 600 anak wanita mati patah hati. Subhanallah, setelah menikah dengan Siti Aminah, maka ketika sulbi nur ya Rasulullah, tentunya setelah malam pernikahan mereka, besok paginya tiba-tiba wanita melihat Sayyidina Abdullah ini biasa saja.
Tidak menarik lagi, malah Siti Aminah ini jadi semakin cantik, semakin memukau. Karena nurnya Rasulullah pindah ke dalam perut Siti Aminah radhiyallahu anha wa ana ardhaha. Pindah ke perut Siti Aminah sampai lahirnya Rasulullah. Rasulullah ini tampan tapi sifatnya bukan syahwat. Nabi Yusuf ini tampan tapi ada syahwatnya. Kalau Rasulullah ini wibawa, haibah. Ketampanan Rasulullah ini diiringi dengan wibawa. Maka orang-orang pun segan. Siapa yang ngakapin Rasulullah? Buktinya apa? Buktinya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan cucu dari Rasulullah yang diriwayatkan dari ujung rambut sampai pusarnya ini sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali hendak dibunuh sama Abdurrahman Muljam ini, ya, hendak dibunuh. Maka ketika diketuk pintunya, ketika itu Sayyidina Hasan di situ dibuka, maka kaget melihat Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, lari ke kota sambil mengatakan Rasulullah hayu, Rasulullah hayu, Rasulullah hayu. Saking tampannya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib ini persis Rasulullah. Dan diriwayat berapa banyak wanita yang dinikahi oleh Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Ali berkhutbah di atas mimbar, kalau kalian ketemu Hasan jangan nikah. Sesungguhnya Hasan ini mitlak, suka mentalak. Ya, ini bukan suatu hal yang buruk, karena apa? Mereka ingin mengambil kemuliaan itu. Sebagaimana zaman dulu para raja-raja kepinginnya selir, ini dipingin dengan pernikahan dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tampannya Rasulullah luar biasa. Maka tiada tanding, tiada banding. Tiada tanding, tiada banding. Terus kira-kira pas zaman Rasulullah itu, Rasulullah yang disenangi sama Rasulullah itu pakaian itu yang berwarna apa gitu? Seperti terus pakaiannya Nabi itu seperti apa? Terus sebetulnya apakah memang memakai jubah terus dengan warna-warni atau bagaimana itu? Jadi yang disenangi Nabi itu pakaian yang seperti apa, dan warna yang disenangi sama Nabi itu warna apa sebenarnya? Pakaian yang disenangi Nabi di dalam kitab-kitab hadis juga banyak disampaikan. Terkadang para sahabat melihat Rasulullah menggunakan pakaian berwarna merah. Terkadang juga melihat Rasulullah menggunakan pakaian berwarna hijau. Terkadang melihat Rasulullah menggunakan pakaian berwarna hitam. Tapi al-afdal, para ulama menyimpulkan pakaian paling disenangi Nabi warna putih. Itu adalah pakaiannya para malaikat juga, pakaian warna putih ini, menunjukkan kebersihan. Makanya maksudnya Nabi orang disuruh pakai pakaian putih itu menunjukkan muslim bersih. Jangan pakai baju putih terus kumel. Ini salah kaprah nih orang-orang. Kenapa Rasulullah menyuruh kita pakai baju putih? Supaya kita ini kelihatan bersih. Jadi kita menjaga kebersihan. Kalau baju itu nggak kelihatan bersih, tapi kalau putih nunjukin Islam bersih. Karena kalau ada kotoran sedikit kelihatan di putih. Tampak. Kalau di hitam nggak tampak, nggak bisa menilai seorang ini bersih, tapi Islamnya bersih. Tampak. Dan pakaian yang paling dicintai, memang Rasulullah paling cinta pakaian ini sebenarnya gamis. Gamis ya? Paling dicintai Nabi SAW itu gamis sebenarnya. Nah, perkara kadang yang jadi masalah ini, orang-orang ini kadang ya ingin mengikuti Nabi SAW, tapi dia mengikuti hanya pakaiannya saja kadang. Nah, maka bagus, orang ini paling tidak minimal sudah mengikuti pakaian, tapi alangkah lebih baik kalau ia mengikuti pakaian, ia juga mengikuti perangainya Nabi SAW. Tidak cuma pakaian, karena pakaian itu mencerminkan identitas kita. Pakaian Nabi, identitas kita. Kita harus menunjukkan, oh kita harus berakhlak, kita harus seperti ini. Kemudian misalnya contoh yang lagi heboh ini adalah masalah pakaian harus di atas mata kaki, isbal. Orang sudah bilang isbal. Jadi begini ikhwani, isbal ini betul tidak diperbolehkan, tapi hukumnya makruh sebenarnya. Orang yang mata kaki tertutup ini hukumnya makruh. Nah, yang jadi masalah kadang ada orang pakai celana panjang lalu dilipat celananya. Nah, ketika celana panjang itu dilipat sampai di atas mata kaki, itu sama makruhnya. Jadi dia berusaha menghindari isbal, tapi dia makruh juga. Maka yang bagus bagaimana? Di atas mata kaki. Tapi di atas mata kaki ini bukan di bawah lutut. Di atas mata kaki bukan di bawah lutut. Itu hal yang berbeda sekali. Di atas mata kaki itu sewajarnya saja. Dan ini masalah pakaian ini yang kembali lagi intinya menutup aurat. Kalau antum pakai gamis bolong-bolong sama aja bohong. Saya kata, dulu ada satu sahabat
Ya, bukan, saya tidak bisa bilang sahabat ya. Dzul Huwaisarah, sudah terkenal ini kisahnya lah. Dzul Huwaisarah ini ketika Rasulullah hendak membagi harta rampasan perang, maka ia berani menarik kerahnya Rasulullah. Berani, sambil mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil lah wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun wajahnya memerah sambil mengatakan, kalau bukan aku yang adil, lantas siapa yang lebih adil dariku? Siapa yang mengajari kalian keadilan? Jadi Rasulullah pernah ditarik kerahnya nih sama seorang nih. Itu Sayyidina Umar sudah mau ngangkat pedang. Itu kalau sudah lepas dari sarungnya, ya kirim salam kan. Besok tahlil sudah. Itu kalau udah lepas dari sarungnya, kirim salam. Maka orang ini pergi. Setelah orang ini pergi, Rasulullah pun mengatakan, suatu saat nanti akan datang golongan, sekelompok orang yang mana sholatnya lebih baik dari kalian, puasanya lebih hebat dari kalian, lebih kuat banyak, urusan ibadah kalian nggak ada apa-apanya. Semuanya, sampai disebutkan ciri-cirinya dari anggota tubuhnya, pakaiannya, bagaimana pakaiannya, mohon maaf, yang agak cingkrang, disebutkan di keningnya ada bekas hitam, gitu, dan lain sebagainya, disebutkan ciri-cirinya persis. Ciri-cirinya, rambut janggutnya dipanjangkan tapi tidak beraturan. Rasulullah rapi, tidak beraturan. Maka orang ini ibadahnya luar biasa, akan tetapi iman mereka melesat dari hati mereka, keluar dari tubuh mereka sebagaimana anak panah yang melesat dari busur di panahnya. Lepas imannya keluar. Ya terbukti. Bagaimana terbuktinya? Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini hufadz Quran, penghafal Quran, penghafal Al-Quran. Dia pernah hidup di zaman Rasulullah tapi belum masuk Islam. Pernah hidup dengan Rasulullah, bisa jadi orang kafir. Setelah itu ya belajar, ahli ibadah, ahli puasa, penghafal Quran. Bukan orang bodoh nih, ilmuwan ini, ulama nih. Tapi setelah yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan apa? Nanti amal yang aku banggakan di hadapan Allah Ta'ala adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Okay? Jadi semua yang diramalkan Rasulullah nih sedekah Rasulullah. Itu yang bernama Abdurrahman Muljam. Abdurrahman Muljam ini yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, hafidz Quran. Hafidz Quran, ahli ibadah. Jadi dia masuk Islamnya di zaman Rasulullah atau sebelum Rasulullah? Setelah Rasulullah? Pasca Rasulullah, setelah wafat Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah. Saya lupa kurang lebih zaman Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman. Saya agak lupa. Tapi insya Allah setelah itu dia menjadi hufadz Quran. Tiba-tiba setelah dihembuskan isu, ya membunuh Sayyidina Ali, yang mana notabene-nya Rasulullah pernah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Rasulullah yang muji nih, Ali ini pintunya ilmu. Pintunya ilmu dilawan. Sudah pintu, sepupu Nabi, menantu Nabi, ayah dari Hasan wal Husain, yang mana Rasulullah pernah mengatakan ana min Husain wa Husain minni. Saya dari Husain dan Husain dariku. Berarti ini mengusik keluarga Nabi SAW. Ahlul kisah ini yang diusik. Orang yang di dalam selimut yang mendapat ridhonya Allah Ta'ala ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, lindungilah orang yang ada di dalam selimut ini, kata Rasulullah kan. Maka cintailah orang yang mencintai mereka, dan bencilah orang yang membenci mereka. Jadi nggak boleh dibenci nih. Ini dibunuh, dikatakan inilah amalan yang kelak paling aku banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Luar biasa penjelasan daripada Ustadz Haidar tadi. Semoga menambah daripada pengetahuan kita bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat mereka ternyata juga menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, menjaga penampilan, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya namanya Islam ini indah. Muslim itu juga harus indah, sehingga nikmat ketika dipandang, sebagaimana orang-orang ketika memandang Nabi Muhammad SAW, mereka melihat keindahan yang tiada tara. Maka begitulah seharusnya seorang Muslim ketika bertemu dengan orang lain, mereka akan mengetahui bahwasannya, oh, tidak ada keindahan selain ini adalah seorang Muslim. Mereka akan mengetahui dari senyuman kita, dari tatapan kita, dari pakaian kita, dari tingkah laku kita, kita akan mengetahui bahwasannya ini adalah seorang yang Muslim. Maka kita koreksi diri kita sendiri, apakah kita telah mengikuti kecintaan kita, mengikuti Nabi kita yang katanya kita
cinta kepada Nabi Muhammad, apakah telah kita ikuti pakaian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keindahan Nabi Muhammad, apakah kita telah berusaha untuk mengikuti hal tersebut. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Haidar ini menambah daripada pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu indah, yang membawa Islam yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu indah, dan sungguhnya Nabi Muhammad juga menginginkan keindahan kepada umat-umatnya. Kenapa? Karena kelak kita pun diinginkan oleh Rasulullah untuk menempati tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Untuk subscribe Abah Ibu Sukuf, dan juga komen kira-kira apa koreksi untuk kita, ataupun mungkin ada saran-saran untuk kita, bisa komen. Dan juga untuk lebih memperdalam keilmuan kita, follow dan like daripada Instagram dan Facebook daripada Ustadz Haidar, yaitu bin Alwi. Maka di situ kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kita sebagai hambanya, Nabi ridha kita sebagai umatnya, dan kita kelak dikumpulkan bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan saudara kita, keluarga kita, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Nyo Hitab. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.